saya Anggi, NIM 1522111117 dari S1 Kebidanan Transfer kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan limfosit T dan limfosit B. Yang pertama, limfosit B. Limfosit B merupakan salah satu sel sistem imun spesifik. Diberi nama limfosit B karena dibuat dan dimatangkan di bone marrow atau disebut dengan sumsum tulang. Limfosit B ini jumlahnya mencapai 10-20% dari total semua limfosit. Fungsi dari limfosit secara umum yaitu menghasilkan antibodi. Limfosit berkembang menjadi limfosit B dan limfosit T. Limfosit B yang belum matang belum bisa membuat antibodi. Limfosit B kemudian akan dimatangkan di sumsum tulang dan membentuk limfosit B naif, tapi belum bisa membuat antibodi, namun sudah memiliki sel B reseptor. Kemudian sel ini dikeluarkan dari sumsum tulang melalui aliran darah atau jaringan limfosit. Karena sel B naif ini sudah memiliki sel B seluler di permukaan tubuhnya, maka sel ini dapat mengenali sinyal antigen spesifik dan muncul kembali di permukaan selnya. Kemudian sel ini akan teraktivasi dengan bantuan limfosit T. Setelah teraktivasi, sel ini akan berkembang menjadi limfosit B plasma dan limfosit B memori. Sel B plasma ini memiliki retikulum endoplasma yang padat sehingga bisa membuat antibodi yang banyak. Dan antibodi ini akan mengalir di peredaran darah, jaringan getah bening, dan mukosa yang ada di pernapasan dan pencernaan. Sedangkan limfosit B memori dia tidak bisa membuat antibodi, tetapi sel ini bisa mengingat antigen yang masuk ke dalam tubuh dengan cara menyimpan bentuk antigen yang pernah masuk pada reseptor yang ada di permukaan membran selnya. Sel ini akan terus bersirkulasi dalam tubuh dan akan langsung mengikat antigen limfosit B memori limfosit B memori akan memperbanyak diri menjadi limfosit B plasma dan memori lagi. Selanjutnya yaitu proses pembentukan sel limfosit T. Sel limfosit T dibuat di sumsum tulang dan dimatangkan di kelenjar timus. Jumlah total limfosit T di dalam tubuh sekitar 80-90% dari seluruh jumlah limfosit. Fungsinya yaitu mengaktifkan sel limfosit naif, aktivasi makrofag, dan menghancurkan sel tubuh yang terinfeksi. Proses pembentukan limfosit T yang belum matang dipindahkan ke kelenjar timus dan berubah menjadi sel limfosit T naif. Limfosit T juga memiliki sel T sel reseptor atau TCR. Sel T reseptor ini hanya dapat mengikat antigen yang muncul APC lewat kompleks MHC antigen. Sel T memiliki penanda yaitu glikoprotein CD4 dan glikoprotein CD8. CD4 akan menjadi sel T helper, sedangkan CD8 menjadi sel T sitotoksik naif. Kedua sel ini akan bersirkulasi di permukaan darah dan limfa. Kedua sel ini akan mencari APC yang memunculkan kompleks MHC antigen. Jika ada APC yang memiliki kompleks MHC2, maka sel T helper naif akan teraktivasi menjadi sel efektor dan sel memori. Sel efektor ini yang menyerang patogen secara langsung, sedangkan sel memori yaitu sel yang mengikat serangan dari patogen. Sel efektor terdiri dari sel helper CD4+ dan sel regulatori.
Sedangkan sel memori terdiri dari sel T memori CD4+. Di sisi lain, sel T sitotoksik naif CD8, sel T sitotoksik naif juga akan teraktivasi. Namun jika bertumbuh dengan APC yang memiliki kompleks MHC1. Aktivasi ini juga membutuhkan bantuan dari sel T helper yang berikatan pada sel APC yang sama. Kemudian sel T sitotoksik naif ini akan berdiferensiasi jadi sel efektor, yaitu sel T sitotoksik CDB8+, dan sel memori membentuk sel T memori, yaitu CDB8+. Sekian dan terima kasih.